Kita akan melanjutkan tentang materi yang selanjutnya. Kalau misalkan kemarin kita belajar tentang yang namanya kewirausahaan syariah, maka judul yang sudah bisa sekarang ini yang akan kita pelajari tentang apa di situ? Tentang syirkah. Syirkah itu apa? Ya, syirkah ya. Dalam ekonomi syariah, konsep mitra atau syirkah merujuk pada kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi yang namanya dengan syirkah apa di situ? Bekerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan apa di situ? Keuntungan dan juga keberkahan. Jadi dalam istilah dalam ekonomi syariah itu apa di situ? Syirkah. Ini salah satu contohnya, misalkan Afan itu bekerja sama dengan Eko dalam urusan bisnis. Salah satu apa ada yang namanya penyetoran modal, ada yang namanya pemberian jasa. Apa itu jasa? Alat kerja itu merupakan jasa. Maka patungan yang seperti itu termasuk kepada kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dan juga keberkahan. Kenapa dua hal ini itu bisa dicapai dalam ekonomi syariah? Kenapa? Bukan hanya berfokus pada keuntungan dunia saja. Kenapa? Karena dalam ekonomi syariah itu apa di situ? Dua hal yang ingin dicapai. Apa di situ? Kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan cara apa di situ, Eko? Untuk mendapatkan sedangkan di akhirat untuk mendapatkan pahala. Dengan cara apa di situ nanti? Makanya setiap orang yang mengadakan kerjasama baik itu dalam urusan bisnis, maka ada yang namanya sedekah. Dana keuntungan yang didapatkan apa di situ? Disisihkan untuk zakat, betul enggak? Disisihkan untuk sedekah, disisihkan untuk infak dan juga wakaf. Oleh sebab itu apa di situ? Dalam ekonomi syariah bukan hanya keuntungan dunia saja yang ingin dicapai. Menaikkan apa di situ? Menaikkan juga di keuntungan di akhirat nanti. Apa di situ? Yaitu pahala. Ada beberapa jenis syirkah. Jadi syirkah itu ada beberapa jenisnya. Syirkah yang pertama di sini apa? Syirkah al-muwafaqah. Kerjasama dengan kontribusi modal dan tenaga yang sama dari semua pihak. Nah, jadi yang pertama itu syirkah apa namanya? Al-muwafaqah. Silakan ditulis dulu. Ya. Kerjasama dengan kontribusi modal dan juga tenaga yang sama dari semua pihak itu namanya kerjasama syirkah al-muwafaqah. Ini salah satu contohnya misalkan begini. Afan bekerja sama dengan Eko. Ya. Modalnya juga sama. Misalkan Afan itu menyetorkan modal itu 1 juta. Sedangkan Eko menyetorkan modal juga 1 juta. Jasa yang juga diberikan juga sama. Misalkan jasanya itu sekian, Eko juga sekian sama persis. Maka itu apa di situ? Syirkah al-muwafaqah. Sedangkan yang kedua, jenis syirkah yang kedua apa di situ? Syirkah al-inan. Apa itu? Kerjasama dengan kontribusi modal yang berbeda-beda dari masing-masing pihak. Jadi kontribusinya itu berbeda-beda. Apa itu situ? Kontribusi modalnya juga tidak sama. Jasanya juga tidak sama. Apa itu namanya? Syirkah al-inan. Ya. Ingat ya. Syirkah al-inan. Sambil dicatat ya. Saya menjelaskan itu sambil dicatat poin-poinnya saja. Karena nanti saya akan tanyakan kepada
Jadi itu dimaksud dengan syirkah al-ina. Ini salah satu contohnya apa di situ? Afan bekerja sama dengan Eko dalam urusan bisnis. Sedangkan Afan itu apa? Menyetorkan modal itu 1 juta rupiah. Sedangkan Eko apa di situ? Di sana menyetorkan berapa Eko? 2 juta. Jasanya juga tidak sama. Jasa yang diberikan oleh Afan juga jasa yang diberikan oleh Eko. Maka kerjasama yang seperti itu disebut juga dengan apa tadi? Syirkah al-inan. Jenis syirkah yang ketiga apa di situ? Syirkah al-wujuh. Kerjasama berdasarkan reputasi dan kemampuan masing-masing pihak. Ini salah satu contohnya, misalkan dalam urusan bisnis itu pasti ada orang yang punya kemampuan dengan orang yang tidak punya kemampuan. Ini salah satu contohnya, misalkan di sini ada dua belah pihak yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama apa di situ punya kemampuan itu dalam apa di situ manajer. Dan juga apa di situ ada punya kemampuan dalam bidang bekerja saja. Maka setiap orang apa di situ melakukan kontribusi kepada bisnis tersebut dengan cara apa? Sesuai dengan kemampuan dan juga reputasinya seperti apa. Maka syirkah yang seperti itu apa di situ? Syirkah al-wujuh namanya. Syirkah al-wujuh. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat poin-poinnya karena nanti saya akan tanyakan kepada kalian. Terus selanjutnya apa di situ? Prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi syariah. Meliputi apa saja? 1, keadilan. Semua pihak harus diperlakukan adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Apa yang dimaksud dengan prinsip di sini? Coba. Pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Itu namanya prinsip. Makanya orang yang melaksanakan yang namanya kerjasama bisnis harus berdasarkan pada pedoman. Pedoman apa di situ? Prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi Islam atau syariah. Jadi kita harus berdasarkan pada prinsip-prinsipnya apa di situ? Al-Qur'an, hadis, ijma dan juga qiyas. Ya, jadi seperti itu. Terus yang pertama apa di situ? Prinsip syirkah yang pertama yaitu keadilan. Jadi setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis itu harus bersikap adil. Coba Ervan. Coba ke sana Ervan, ke kantor suruh hidupin. Ya. Jadi syirkah yang pertama, prinsip syirkah yang pertama apa di situ? Keadilan. Jadi semua pihak itu kalau misalkan dapat keuntungan harus diberikan sesuai dengan persentase modal atau sesuai dengan perjanjian yang adil. Makanya dalam dunia bisnis itu tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Ya. Jadi setiap bisnis itu tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Terus prinsip syirkah itu yang kedua apa di sini? Transparansi. Apa itu transparan? Keterbukaan. Transparansi apa di situ? Semua pihak harus memiliki informasi yang jelas tentang usaha atau proyek yang dijalankan. Jadi semua pihak di sini tuh harus apa di situ? Mendapatkan informasi tentang bisnis yang dijalankan secara transparan atau secara terbuka. Makanya informasi yang ada di dalam dunia bisnis tersebut tidak boleh ada yang disembunyikan. Makanya setiap ada kerjasama di antara kedua belah pihak dalam syirkah, di sini harus transparansi, harus terbuka. Prinsip syirkah dalam ekonomi syariah yang ketiga apa? Kerjasama atau kerjasama enggak?
Ya, seperti apa kerjasama di sini? Kerjasama. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam dunia kerjasama itu memang sangat penting. Pentingnya apa di situ? Membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, menjalin yang namanya tali persaudaraan. Makanya dalam urusan bisnis di situ kita harus bekerja sama dengan orang lain. Khususnya di sini yang dibahas tentang syirkah, kerjasama dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Terus prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi syariah yang keempat, bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Itu namanya bagi hasil. Makanya nanti kalau berbisnis dicatat, Makanya dalam urusan bisnis itu harus ada bagi hasil. Ya sesuai dengan kesepakatan. Baik itu dari segi keuntungan dan juga kerugian berdasarkan kesepakatan awal. Bagaimana kesepakatan awal tersebut? Salah satu contohnya misalkan di situ kalau misalkan untung 1 juta, maka kamu dapat 500.000 dan saya dapat 500.000. Maka itu sudah kesepakatan awal. Nanti kalau misalkan sudah dapat keuntungan seperti itu, harus sesuai dengan kesepakatan awal tentang pembagian hasil atau keuntungan. Mitra dalam ekonomi syariah dapat berupa kerjasama antar individu. Dalam ekonomi syariah khususnya di sini yang dibahas tentang syirkah, maka di situ harus ada kerjasama antar individu. Bentuknya bisa dari segi individu. Coba antara satu dengan satu orang itu individu. Atau juga antara perusahaan. Perusahaan itu bisa juga mengadakan yang namanya syirkah, yang namanya kerjasama bisnis, atau juga lembaga keuangan syariah. Tujuan utama adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ingat, dalam syirkah itu yang kita kejar itu bukan hanya keuntungan semata, melainkan keberkahan. Kenapa bisa demikian? Karena kita berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam bekerja sama urusan bisnis. Ya, jadi seperti itu. Coba sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan ada kerjasama antara 2 orang, modalnya sama, jasanya juga sama, maka disebut juga dengan syirkah apa? Al-muwafaqah. Ya. Kalau misalkan kerjasama di antara 2 belah pihak, 2 kerjasama. Yang pertama modalnya tidak sama, jasanya juga tidak sama, maka disebut juga dengan syirkah apa? Al-inan, betul. Kalau misalkan ada kerjasama di antara 2 belah pihak, yang mana itu menyumbangkan berdasarkan pada kemampuan atau reputasi, disebut juga dengan syirkah al-wujud, betul. Syirkah al-wujud. Prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi syariah sebutkan. 1, ada keadilan. Apa yang dimaksud dengan adil? Coba siapa yang tahu? Prinsip-prinsip syirkah dalam ekonomi syariah adil. Apa maksudnya? Siapa? Keadilan dalam berbisnis maksudnya gimana? Jujur dalam pembagian keuntungan.
Terus yang selanjutnya prinsip-prinsip syirkah. Yang kedua transparansi. Apa itu transparansi? Keterbukaan. Maksudnya, yuk, yuk, jelaskan kepada saya tentang maksud dari transparansi dalam syirkah. Setiap pihak harus dapat informasi tentang bisnis yang dijalankan. Terus yang ketiga prinsipnya kerjasama. Ya, kerjasama. Terus yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan bagi hasil dalam syirkah? Pembagian keuntungan harus sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai dengan perjanjian awal. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk dari syirkah. Coba siapa yang bisa menjelaskan sesuai dengan pendapatnya sendiri? Yo, sesuai dengan pemikirannya sendiri. Syirkah itu apa? Syirkah itu apa dulu? Coba, syirkah itu apa? Sesuai dengan pendapatnya sendiri. Syirkah itu apa? Kerjasama dalam dunia usaha. Tapi berdasarkan apa di situ? Berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Coba kemaslahatan apa yang dicapai kalau misalkan kita kerjasama dalam syirkah? Satu, kemaslahatan dunia. Dua, kemaslahatan akhirat. Ya. Makanya yang ingin dicapai dalam syirkah itu bukan hanya dunia saja, melainkan akhirat. Perlu saya pesankan lagi kepada kalian, ini berkaitan dengan ilmu syariah juga, bahwasanya jaga moral kalian. Moral itu apa dulu? Moral apa? Moral itu akhlak. Baik urusannya dengan orang lain ataupun dalam bertutur bicara. Nah ya, salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Ya. Jadi hati-hati ya dalam berbicara dengan orang lain ya, hati-hati. Walaupun dengan siapa saja, khususnya kepada seorang guru kalian. Ya, hati-hati. Makanya moralnya dijaga, akhlaknya juga dijaga. Akhlak bukan hanya kita menundukkan kepala ketika guru lewat. Akhlak bukan hanya seperti itu. Akhlak itu luas. Bisa jadi dengan menjaga pembicaraan kita supaya enak didengar. Betul tak? Gitu ya. Ayo kita mulai membenahi diri supaya kita menjaga diri kita semakin baik ke depan. Kenapa? Coba siapa nanti yang paling dekat dengan Rasulullah kedudukannya? Coba siapa yang tahu? Sebelum Rasulullah, aneka paling semak Rasulullah ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ini kan Rasulullah sebelum. Jadi orang yang paling baik akhlaknya dialah yang mendapatkan kedudukan tinggi dengan Rasulullah SAW. Apollo bersama dengan Rasulullah. Akhlaknya yang paling. Akhlak itu luas, jangkauannya luas. Bukan hanya dari segi tutur kata, bukan hanya dari segi sikap, luas sekali akhlak. Makanya kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim, yuk kita menjaga amaliyah kita. Maka menjaga moral dan juga akhlak juga termasuk kepada amaliyah. Amaliyah kita itu ada dua. Satu, hablum minallah. Dua, hablum minan. Coba berikan contoh. Tiga saja hablum minallah apa saja? Tiga saja hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah itu apa? Dengan mengerjakan salat. Dua, dengan mengerjakan puasa. Tiga, dengan mengerjakan zakat. Dan juga amalan-amalan yang lain, termasuk zikir juga
itulah hablum minallah. Makanya kita harus jaga akhlak kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minannas. Apa itu hablum minannas? Hablum minannas itu apa artinya? Hubungan dengan manusia. Coba berikan contoh 5 saja. 5 saja yang termasuk hablum minannas. 1. Berikan 5 contoh yang termasuk hablum minannas. 1. Membantu orang yang dalam lain hablum minannas. Yang kedua, membantu fakir miskin. Yang ketiga, apa di situ? Tiga, menghormati orang tua. 3, 4, menghormati orang yang lebih tua. 5, banyak hablum minannas hubungan kita dengan manusia. 5, apa di situ? Membantu meringankan beban orang lain. Maka itu termasuk kepada hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Kita jaga sebaiknya. Kembali kepada cerita yang tadi, bahwasanya dalam urusan bisnis, ingat ya, dalam urusan bisnis itu tentunya di situ diatur dalam prinsip-prinsip syariah. Bagaimana pengaturannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di situ surah Al-Maidah ayat 2. Ingat ya? Surah Al-Maidah ayat 2. Yang berkaitan dengan dalil atau dasar hukum dalam bekerja sama, yaitu syirkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan. Jadi di sini kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Urusan bisnis kita tolong menolong. Ya. Kenapa? Antara dua pihak atau lebih mengadakan kerjasama dalam urusan bisnis. Maka di situ saling tolong menolong satu dengan yang lain. Itu namanya dalil yang berkaitan dengan syirkah. Coba surat apa? Surat apa dasar hukum dari syirkah? Surat Al-Maidah ayat 2. Ulang lagi, surah Al-Maidah ayat 2. Dalil apa itu? Dalil tentang syirkah. Ya, jadi terima kasih saya sampaikan kepada kalian. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada hari Selasa depan setelah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita. Ya, jasmani dan rohani kita serta hati kita. Semoga kita dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan lupa Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Silakan rakyat